Akibat virus corona atau COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk mewabah di Indonesia, masyarakat menjadi tidak tenang dalam menjalani aktivitasnya. Menyikapi hal itu, pemerintah dengan sigap mengambil keputusan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan di tanah air. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud diberlakukan kebijakan belajar di rumah. Belajar di rumah ini diberlakukan bagi seluruh pelajar dan mahasiswa. Segala bentuk pembelajaran maupun pendidikan tatap muka diganti dalam jaringan daring atau online. Belajar di rumah bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pendidikan bagi anak usia dini tetap menjadi wajib dan penting dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Karena anak usia dini harus tetap mendapatkan stimulus agar berkembang sesuai harapan pada usianya. Adapun peran orang tua di rumah yaitu mendampingi anak-anak dalam belajar, mengerjakan tugas sekolah, sehingga mereka masih tetap bisa belajar di rumah, sekaligus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Pada masa pandemi ini, perilaku sang anak lebih banyak berada di bawah didikan orang tuanya. Dalam hal pendidikan masa pandemi ini, mari sebagai orang tua yang baik untuk anak, berikan waktu dan berikan kegiatan permainan yang menarik yang bisa mengasah kemampuan anak. Karena masa anak adalah masa Golden Age, masa yang sangat penting diperhatikan oleh orang tua. Karena pada fase ini pertumbuhan serta perkembangan anak sangat pesat, sehingga sebagai orang tua bisa membentuk karakter yang baik pada anak. Oleh karena itu, untuk semua orang tua, mari buatlah kegiatan seasik dan semenarik mungkin. Beri pengertian pada anak bahwa kegiatan di rumah tidak kalah asik dengan di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edaran pada tanggal 24 Maret 2020 tentang kebijakan belajar dari rumah. Hal ini memiliki arti yaitu orang tua untuk sementara waktu bisa menggantikan peran guru dalam mendampingi anak belajar di rumah saja. Walaupun belajar dari rumah pasti ada sisi positif serta negatifnya. Dampak positif saat melakukan belajar di rumah yaitu orang tua bisa memahami sampai mana perkembangan anaknya. Dari sini, orang tua juga bisa mengajarkan kegiatan sehari-hari seperti membantu memasak, mencuci piring, menyapu, hingga membersihkan rumah. Dan juga saat belajar di rumah, anak dapat belajar cara merawat diri, melatih kesabaran, dan melatih kemandirian sejak dini. Dampak negatif dari pembelajaran daring adalah adanya gangguan sinyal yang dapat menghambat belajar di rumah. Sinyal yang sangat mempengaruhi dalam pembelajaran daring sehingga orang tua sulit mengakses kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru secara online. Serta pengaruh penggunaan gadget terhadap anak usia dini. Untuk itu, orang tua dituntut untuk pintar-pintarnya mengatur pembatasan penggunaan gadget. Selain tugas atau materi yang diberikan oleh guru, mengapa orang tua harus bisa mengenalkan kepada anak tentang apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di rumah, supaya anak dapat terbiasa dengan aktivitas-aktivitas tersebut, agar anak bisa mengetahui tentang sikap disiplin serta tanggung jawab dalam melakukan segala kegiatannya. Salah satu cara orang tua untuk membuat ketertarikan anak dalam pembelajaran di rumah adalah mengaplikasikan kegiatan yang menyenangkan, yaitu bermain sambil belajar dengan menggunakan media sederhana tapi menarik bagi anak. Orang tua juga harus bisa memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai sahabat atau sebagai teman bermain, agar anak tidak jenuh dan selalu ceria meskipun belajarnya di rumah tanpa teman dan guru pendidik di sekolahnya. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendukung perkembangan anak seperti perkembangan moral spiritual, sosial emosional, sensori motor, kognitif, bahasa, dan seni.
Adanya pandemi COVID-19 ini juga memberikan hikmah lainnya. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam mengawasi perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua.